Ini Rick. Dia tidak ingin difilmkan hari ini, tetapi Anda menekan putar lagi, dan sekarang mereka mengurungnya di sauna kayu. Suhu di dalamnya 120 derajat. Ini adalah final kejuaraan aneh. Siapapun yang bisa bertahan paling lama di ruang uap akan menang. Para peserta bersikap tegas, para juri mengawasi melalui kaca, dan sejak detik pertama, wajah Rick berkeringat dan tenggorokannya terasa perih karena panas yang kering. Menit pertama berlalu. Suhu tubuh Rick naik di atas 38 derajat. Keringat mengalir, tetapi tidak membantu. Keringat itu langsung menguap tanpa sempat mendinginkan kulitnya. Udara kering seperti kertas. Sulit bernapas. Setiap tarikan napas terasa perih dan terbakar. Denyut nadi dan pernapasannya semakin cepat, dan Rick mulai gugup. Pada menit kedua, dia tersentak rantai logam yang cepat memanas membakarnya. Logam menghantarkan panas lebih cepat daripada kulit, dan luka bakar tak terhindarkan. Rick menarik rantai itu erat-erat, tetapi ada bekas merah di tangannya. Pada menit ketiga, ia memutuskan untuk turun lebih rendah. Sebenarnya lebih mudah di sana. Udara panas berkumpul di dekat langit-langit, dan semakin rendah Anda turun, semakin dingin udaranya. Di permukaan tanah, bernapas lebih mudah, dan panasnya kurang terasa. Tetapi suara hakim terdengar melalui pengeras suara. Tidak boleh turun lagi. Rick kembali ke permukaan. Aturan tetap aturan. 5 menit berlalu. Setiap tarikan napas terasa seperti setrika solder. Selaput lendir di dalam sudah iritasi, membuatnya sulit berbicara. Suaranya serak, jantungnya berdebar kencang, dan siulan tipis terdengar di telinganya. Denyut nadinya sangat tinggi, dan lawannya masih tidak bergerak, yang semakin menakutkan Rick. Rick meraih ponselnya untuk mengalihkan perhatian, tetapi layarnya langsung mati, dan casingnya melengkung karena panas. Di neraka ini, teknologi menolak untuk berfungsi. Pada menit ke-6, Rick memutuskan untuk mengakali semua orang, dan mengeluarkan kipas saku. Aliran udara membakar wajahnya. Angin di sauna panas tidak mendinginkan, tetapi mempercepat dehidrasi dan pemanasan. Semua yang tampak logis di sini bekerja terbalik. 7 menit telah berlalu, dan Rick tidak lagi mampu berpikir jernih. Dia merasa seperti berada di dalam panci, dan lawannya adalah kaki ayam. Rick tidak lagi dapat membedakan antara kenyataan dan imajinasi. Dia hanya bertahan. Tubuhnya mulai menyerah, satu persatu. Pertama, kulit dan pembuluh darah permukaan. Mereka tidak lagi menghantarkan panas. Kemudian otak, muncul pembengkakan, koordinasi dan perhatian hilang. Selanjutnya, jantung, denyut nadi menjadi tidak teratur, gerakan tersentak-sentak. Perut berbunyi seperti ketel. Ginjal menderita dehidrasi. Tubuh secara bertahap melemah, sistem demi sistem, seolah-olah lampu dimatikan ruangan demi ruangan. Pada menit ke-8, keringat berhenti sama sekali. Kulit menjadi kering, bibir pecah-pecah, dan rasa haus terasa seperti karat. Ini bukan adaptasi, ini adalah kegagalan sistem pendinginan. Tubuh tidak lagi mampu mengatasinya. Setiap gerakan menjadi perjuangan. Semuanya direduksi menjadi hal yang sederhana. Menghirup, mengembuskan napas, dan jangan sampai terbakar. Rick meraih krim dan mengoleskannya ke wajahnya, berpikir itu akan mempermudah segalanya. Tetapi lapisan berminyak itu segera menangkap panas, menggelembung dan terasa panas. Dalam kehidupan normal, krim adalah perlindungan, tetapi di sini seperti minyak di wajan panas. Tubuh berteriak minta tolong, tetapi malah menerima lapisan panas yang menyengat. Jika suhu tubuh naik di atas 38 derajat, stres panas akan terjadi. 40 derajat dan tubuh kehilangan kendali. Dan pada 42 derajat, kematian terjadi jika dia tidak mendinginkan tubuhnya tepat waktu. Rick kehabisan waktu. Pada menit ke-9, ia kehilangan keseimbangan dan jatuh dari rak. Saat ia tergeletak di atas papan, lawannya jatuh di sampingnya. Keduanya tergeletak tak bergerak, dan penghitung waktu terus berjalan, tapi ini bukan permainan lagi. Pintu tiba-tiba terbuka, dan wasit berseragam termal bergegas masuk. Mereka meraih Rick dan menyeretnya menuju pintu keluar. Uap mengepul dari dalam, dan genangan keringat mengalir di lantai. Tidak ada yang bersenang-senang lagi di kejuaraan konyol ini. Mereka membaringkan Rick di lantai yang dingin, dan mencoba menyadarkannya. Hal terpenting sekarang adalah mendinginkan inti tubuhnya, dan melakukannya lebih cepat sebelum organ-organnya menderita. Air dingin mengalir ke leher, dada, ketiak, dan dahinya, tempat aliran darah paling banyak. Rick berkedut, yang berarti ia akan hidup. Dan ada kasus yang lebih buruk. Di Finlandia, pada kejuaraan sauna, salah satu finalis meninggal setelah 6 menit pada suhu 110 derajat. Ia mengalami luka bakar parah pada saluran pernapasan dan kulitnya. Suhu tubuhnya melebihi 42 derajat. Peserta kedua selamat, tetapi turnamen tersebut ditutup selamanya.
Dan inilah Rick kita, terbaring di kamar rumah sakit, lengan dan bahunya dibalut perban. Krim penyembuh dioleskan di bibirnya, dan cairan bening menetes ke pembuluh darahnya. Dia berbisik pelan bahwa dia tidak akan pernah merasa kedinginan lagi dan meminta orang-orang untuk tidak mengulangi kesalahannya, tetapi lebih baik berlangganan saluran ini.